gerakan masyarakat pemasangan tanda batas. Artinya di sini gerakannya adalah masyarakat. Untuk apa? Untuk memasang tanda batas. Jadi yang memasang tanda batas itu bukan pegawai atau yang ditugaskan untuk mengukur, tetapi masyarakat. Karena masyarakat yang memiliki bidang tanahnya. Ketika jelas di mana posisi batasnya, maka akan mempercepat kegiatan pengukurannya. Karena saat ini pengukuran yang akan dilakukan tidak hanya pengukuran terestis, tapi juga dengan menggunakan metode fotogrametris. Jadi nanti ada drone, mungkin ya ada foto udara yang akan memotret, kemudian hasilnya juga akan digunakan untuk pengukuran. Tentunya ketika batas-batas yang tidak jelas itu akan menjadi masalah. Dan itu akan memperlambat proses kegiatannya. Dan kegiatan pemotretan foto drone atau foto udara pun nanti akan digabungkan juga tentunya dengan kegiatan terestris, pengukuran terestris. Jadi ada beberapa bidang tanah yang memang tidak bisa dilihat batasnya dari atas tentunya. Nah itu akan turun ke lapangan. Penggunaan alatnya bagaimana? Kita bisa gunakan semuanya. Kita gunakan kors atau RTK. Kita juga bisa gunakan pita ukur, bisa gunakan TS, tergantung dari posisi bidang tanahnya. Untuk mempercepat kegiatan PTSL, maka bidang tanahnya agar dipasang tanda batasnya. Yang sudah bersertifikat bagaimana? Pasang juga tentunya. Kenapa? Karena ada kemungkinan juga nanti ketika tidak dipasang, ada yang geser bagaimana? Dan jaga juga, jangan sampai nanti tanah saya kok berkurang, padahal batas yang bergeser. Karena luasnya bisa berkurang ketika diukur ya. Kalau batasnya bergeser, pasti luas juga berubah. Contoh ada 2 titik, yang satu titiknya bergeser, tentu jaraknya akan berubah. Beberapa jarak batasnya berubah, bergeser, tentunya luas juga akan berubah. Maka setelah dipasang, jaga juga tanda batasnya. Dan untuk memasang tanda batas juga jangan asal-asal pasang-pasang. Sepakati dulu dengan tetangga yang bersebelahan, supaya bidang tanahnya tidak sengketa. Karena ketika tidak dengan persetujuan tetangga yang berbatasan, ya akibatnya suatu saat nanti akan terjadi sengketa tentunya. Mungkin saat pengukuran, saat lihat tidak ada masalah, tetapi itu akan menjadi masalah di kemudian hari jika pemilik bidang tanah yang bersebelahan tidak mengetahui atau tidak disepakati posisinya di mana batasnya. Karena satu titik batas itu akan digunakan bersama. Jadi kalau ada 4 bidang tanah yang berbatasan, tidak perlu ada 4 batas di titik yang sama. Cukup satu batas atau satu tanda batas, dan satu tanda batas ini disepakati bersama. Itulah titik batasnya. Bukan satu ujung batas, misalkan satu pojokan, misalnya di sini batas gitu ya. Di sini ada 4 patok, tidak seperti itu. Cukup satu saja, satu untuk bersama. Nah, karena satu untuk bersama, maka perlu disepakati. Tentunya satu itu pada satu titik. Kalau batasnya ada beberapa, ada 5 atau 6, berarti di titik yang lain juga cukup satu. Tapi satu titik batas itu digunakan untuk bidang-bidang tanah yang bersebelahan. Ada batas seperti ini. Tentunya luasnya akan berbeda jika cukup satu saja. Pilih yang mana, maka sesuaikan batasnya juga yang mana yang akan dipergunakan. Apalagi ketika bidang tanahnya bersebelahan. Contohnya bidang tanah yang satu ini dengan yang sebelahnya. Cukup satu saja, misalkan yang ini cukup. Udah. Yang ini nggak perlu. Tetapi satu titik ini harus disepakati oleh bidang tanah yang sebelah kanan ini dan juga yang sebelah kiri. Dan ini diberikan tanda. Sama-sama disepakati kalau perlu dengan surat pernyataan atau di foto, ini batas bersama. Jangan sampai masing-masing pasang tanda batas. Ada 4 atau 5. Yang ini di sini, yang satu lagi di sini. Apalagi pakai batasnya pohon. Nah, itu masalah lagi. Jarak dari pohon ini ke sini juga jauh. Yang ini ngaku di sini, yang satu ngaku di sini. Yang ngukur bingung. Maka harus jelas. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.